Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya. Di dalam sejarah ada sosok yang namanya Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni itu Uwais dari kampung Qarn. Konon kampung Qarn itu ada di Yaman. Apa keistimewaannya seorang Uwais Al-Qarni ini? Mari hari ini kita mendongeng, saya dongengi kamu tentang Uwais Al-Qarni ini. Saya tidak bercerita urut-urutan, tetapi saya akan menceritakan episode-episode yang sangat bisa kita teladani dari sosok yang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais ini adalah terlahir dari keluarga yang sangat miskin. Tidak diceritakan di dalam sejarah siapa bapaknya, tetapi dia hidup dengan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan, tidak bisa berjalan karena lumpuh. Pekerjaan Uwais Al-Qarni ini adalah mengembala domba atau onta milik orang lain. Jadi ada orang kaya yang punya onta, punya domba, dia gembala dan dia dapat upah dari pekerjaannya itu. Kita bisa membayangkan upah dari mengembala itu tidak begitu banyak, dan Uwais hidup berdua dengan ibunya dan dia sangat menyayangi ibunya itu. Dirawatnya ibunya dengan baik-baik. Dia sangat hormat kepada ibunya, walaupun ibunya tidak bisa memberi apa-apa. Dalam artian, kalau Uwais itu bertetangga dengan teman-teman yang sebayanya, mungkin teman-temannya sudah bisa beli baju, Uwais tidak. Mungkin teman-temannya bisa bermain nyaman, Uwais tidak. Dalam kehidupan yang seperti itulah, pada suatu hari Uwais Al-Qarni itu sangat rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi di Madinah, Uwais ada di Yaman. Karena dakwah Islam sudah sampai ke Yaman, Uwais mendengarkan Islam itu dari juru dakwah yang dikirim oleh Rasulullah ke Yaman. Dari para juru dakwah itulah Uwais belajar Islam. Dan dia menjadi orang beriman dan taat melaksanakan ajaran Rasulullah SAW. Sampai pada suatu hari dia kepingin ketemu bagaimana sosok yang namanya Muhammad SAW ini. Lalu dia minta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Jadi Yaman itu ada di selatan, Mekah, Madinah, jadi sangat jauh. Konon ada kisah yang menceritakan Uwais waktu pergi ke Madinah itu mengendarai keledai. Tapi karena sangat jauh dan panas di padang pasir, dan persiapan perbekalan tidak begitu cukup, konon keledainya itu sampai meninggal di tengah perjalanan. Dan Uwais terus melanjutkan perjalanannya sampai ke Madinah. Di Madinah, Uwais langsung mendatangi rumah Rasulullah, yang rumah Rasulullah itu berdekatan dengan masjid. Jadi kalau ini masjid ya, ada kamar sebelah sana itu kamarnya Rasulullah.
Ternyata Uwais tidak ketemu dengan Rasulullah karena Rasulullah sedang pergi keluar kota. Kamu bisa membayangkan rasa ingin tahu Rasulullah di suatu sisi dengan perjalanan yang begitu jauh sampai ke Madinah, dia tidak ketemu dengan orang yang dicarinya. Tetapi kalau dia menunggu sampai Rasulullah SAW pulang, dia khawatir ibunya yang ada di rumah, yang sudah sepuh dan sakit-sakitan itu tidak ada yang merawat. Sehingga karena tidak ketemu Rasulullah, karena Rasulullah pergi keluar kota, lalu Uwais memutuskan, oke lah kalau begitu saya harus cepat-cepat kembali karena ibu saya yang sangat membutuhkan tenaga. Uwais kembali pulang ke Qarn atau Yaman. Ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat pulang dari luar kota itu, tiba-tiba saja Rasulullah bertanya, apa ada orang yang mencari saya selama saya pergi? Lalu keluarga Rasulullah yang ditemui oleh Uwais mengatakan, betul ada orang yang mencari kamu. Lalu Rasulullah mengatakan begini, di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali. Kata Nabi, Uwais itu menjadi bahan perbincangan para malaikat di langit sana. Walaupun di kampungnya dia tidak dikenal orang. Oleh karena itu, hai Abu Bakar, Umar, Ali, di riwayat itu tidak disebut Utsman ya. Kalau nanti kamu ketemu Uwais Al-Qarni, mintalah kamu untuk didoakan. Sahabat-sahabat heran, loh kita yang ikut mendampingi Nabi setiap hari, ikut berjuang dengan Nabi, ikut mengembangkan Islam, tapi tiba-tiba Nabi mengatakan ada orang yang lebih dari kami semuanya itu, yang namanya Uwais Al-Qarni, yang kami tidak pernah tahu siapa orang itu. Jadi sahabat-sahabat itu penasaran siapa dan apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni itu. Sehingga Rasulullah sampai mengatakan bahwa di bumi dia tidak dikenal orang, tapi di langit dia diperbincangkan oleh para malaikat. Dalam riwayat, Uwais ini unik hidupnya. Jelas dia berbakti kepada orang tuanya. Jadi setiap dia itu mendapat upah dari pengembalaannya itu, misalnya dia dapat 4 dirham, maka yang dipakai untuk makan dan kebutuhan sehari-hari itu 2 dirham. Yang 2 dirham dibagikan kepada tetangganya yang lebih berkekurangan. Bayangin, Uwais sendiri dengan keluarganya itu sangat miskin, tapi dia masih membagikan uang dari upah yang sedikit itu. Uwais itu konon ceritanya tidak mempunyai baju kecuali baju yang dipakai. Tapi ini jangan diikuti. Sehingga karena bajunya cuma yang dipakai satu itu, seringkali Uwais itu tidak sholat Jumat berjamaah. Ya karena kalau bajunya cuma satu terus kemudian kena najis, kan nggak bisa dipakai untuk ke masjid. Kenapa Uwais ini bajunya cuma satu dan dia tidak mau, ya kamu kan yakin saya bajunya kan lebih dari yang dipakai kan? Karena pikiran Uwais itu, kalau aku mempunyai baju lebih dari satu,
saya tidak sampai hati kalau ada orang lain di luar sana yang tidak pakai baju. Makanan juga begitu. Kalau misalnya tadi diberi contoh, dapat upah $4, 4 dinar. Lalu yang dipakai makan itu $2 dinar, yang 2 dinar dibagikan. Kenapa? Karena Uwais tidak mau menyimpan makanan di rumah. Dia takut. Takutnya apa? Kalau di rumah saya itu ada makanan, tapi kemudian ada orang lain yang tidak makan, saya tidak sampai hati. Jadi hidupnya Uwais itu sangat minimalis sekali. Saya tidak mau ditanya atau dipersalahkan karena saya minum, sedangkan orang lain tidak minum. Saya tidak mau dipersalahkan saya makan, ada orang lain yang tidak makan. Dan saya tidak mau dipersalahkan memakai baju, sedang ada orang lain yang tidak memakai baju. Jadi rupanya Uwais ini selain dia sangat merawat dan mencintai ibunya, dia juga berperilaku seperti itu kepada masyarakat sekitar. Cerita yang awal tadi, bahwa dia sangat kepingin ketemu Rasulullah dan kemudian dia bisa ke Madinah tetapi tidak ada Nabi karena Nabi keluar kota. Bisa saja kan dia berpikir, sudahlah, saya sudah jauh-jauh jalan dari Yaman ke Madinah, saya tunggu saja Nabi. Kan bisa saja mengambil keputusan seperti itu kan. Tetapi Uwais tidak mau. Ini Nabi belum pulang-pulang, tapi di rumah ibu saya menunggu saya. Udahlah, saya balik saja. Itu kisah satu episode kisah hidup Uwais itu seperti itu, sehingga dia tidak dikenal orang, tidak seperti Abu Bakar yang kaya raya sehingga hartanya bisa dipakai untuk dakwah, tidak seperti Umar bin Khattab yang sangat pemberani sehingga dia melindungi Nabi dari ancaman orang-orang yang tidak suka Nabi, tidak seperti Ali yang sangat cerdas sehingga pikiran-pikirannya itu bisa memajukan dakwah Islam. Uwais bukan siapa-siapa, dia hanya pengembala domba atau unta. Tetapi karena kecintaannya merawat ibunya dan kecintaannya, kepedulian kepada orang ada di sekitarnya, itulah menyebabkan Rasulullah mengatakan bahwa Uwais tidak terkenal di bumi, tetapi dia sangat masyhur di langit. Itu yang pertama. Cerita yang lain adalah suatu hari ibunya itu kepingin haji ke Makkah. Dari Yaman ke Makkah, sangat jauh sekali. Dalam kondisi miskin, tidak mungkin itu. Apa yang dilakukan oleh Uwais? Uwais membeli anak lembu. Dan uniknya, ya karena di Timur Tengah itu banyak gunung-gunung batu gitu. Jadi kalau mau memberi makan anak lembu itu bukan di bawah, dekat rumahnya, tapi di atas bukit gitu. Dengan digendongnya anak lembu ini. Habis makan, digendong lagi turun ke bawah. Terus berbulan-bulan seperti itu. Sehingga orang di sekitarnya itu menganggap Uwais itu orang gila. Mau memberi makan anak lembu saja di atas bukit, kenapa tidak di bawah? Sampai anak lembu ini besar. Ya bayangin, kalau kecil dia bisa ngangkat, begitu besar kan agak berat juga kan, diangkat. Rupanya Uwais ini sedang latihan untuk memenuhi permintaan ibunya ke Makkah. Ya bayangin, dia tidak punya hewan ternak untuk pengangkutan, dia tidak punya uang untuk menyewa onta atau keledai. Artinya apa? Berarti kalau dia kepingin memenuhi permintaan ibunya haji ke Mekah, kan dia harus digendong, kan ibunya lumpuh. Supaya dia kuat menggendong ibunya dalam perjalanan yang jauh itu,
Wes latihan dulu dengan menggendong anak sapi sampai sapinya itu menjadi besar. Dan ketika sapinya ini sudah besar, sapinya dijual, dijadikan bekal untuk berangkat ke Mekah dengan cara menggendong ibu. Ini adalah contoh ikhtiar seorang anak untuk membahagiakan orang tua. Dibuka surat Al-Isra ayat 23. Silakan baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Silakan terjemahnya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Menurut pengetahuan saya buka Quran itu tidak lebih atau tidak kurang 6 ayat yang berkaitan dengan perintah berbaktinya seorang anak kepada orang tua. Nah, di antaranya yang dibacakan tadi adalah surat Al-Isra ayat 23. Di situ yang harus menjadi pelajaran bagi kita, jangan sekali-sekali mengucapkan kata-kata kasar kepada orang tua. Jadi surat Al-Isra itu yang paling menonjol adalah jangan mengucapkan kata-kata kasar kepada orang tua. Nah, ada satu ayat lagi, silakan dibaca, surat Luqman ayat yang ke-15. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Silakan dibaca artinya. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kalau di dalam surat Al-Isra, titik tekannya kepada jangan berkata kasar kepada orang tua. Tapi kalau di dalam surat Luqman ayat 15 ini, titik tekannya adalah ini dosa yang paling besar itu kan mempersekutukan Tuhan kan? Tapi Tuhan berkaitan antara hubungan anak dengan orang tua
Tuhan di dalam surat Luqman mengatakan bahwa kalau kedua orang tuamu atau salah satu orang tuamu memerintahkan kamu untuk menyekutukan aku, ya, ini menarik yang harus kamu camkan baik-baik. Fala tuti'huma, jangan kamu ikuti. Jadi kalau orang tuamu itu menyuruh kamu untuk mempersekutukan Allah, jangan diikuti. Tetapi ayat itu tadi menegaskan, pergaulilah mereka dengan baik. Jadi tidak bisa kita mengatakan, oh karena orang tua saya itu menyuruh saya menyekutukan Allah, lalu kita bisa berbuat kasar. Tidak boleh. Jadi orang tua memerintahkan kepada kita untuk melakukan dosa yang terbesar saja. Pesan Allah di dalam surat Luqman untuk tetap mempergauli, sopan santun, menghormati dengan baik. Dua ayat itu perlu kita resapkan semuanya, termasuk saya. Bahwa kalau di dalam surat Al-Isra jangan berkata kasar, tapi kalau di dalam surat Luqman itu dikatakan kalau orang tuamu menyuruh kamu mempersekutukan saya, Allah maksudnya, jangan diikuti. Jadi perintahnya saja jangan diikuti. Perintah untuk menyekutukan Allah itu jangan diikuti. Tapi perintah yang lain tetap harus kita hormati. Jadi ini jangan salah paham. Karena orang tua menyuruh melakukan dosa besar langsung kita bisa berbuat kasar. Tidak begitu. Islam mengajarkan hubungan anak dengan orang tuanya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Itu tadi kisah yang kedua. Ketika dia menggendong ibunya sampai ke Baitul Haram, Mekah, melaksanakan ibadah haji. Ada kisah yang ketiga. Apa itu? Jadi Abu Bakar, Umar, Ali itu ketika Nabi berkata, wahai Umar, itu ada dua orang yang lain, ada tiga orang yang lain itu, ada Abu Bakar, ada Ali. Kalau kamu nanti ketemu Uwais Al-Qarni, mintalah didoakan oleh Uwais. Padahal Rasulullah tidak pernah ketemu Uwais. Jadi di dalam definisi ulama itu, orang yang disebut sahabat itu adalah satu, sejaman dengan Nabi hidupnya. Kedua, beriman kepada ajaran Rasulullah. Dan yang ketiga, pernah bertemu dengan Nabi. Uwais beriman, iya. Hidup sejaman dengan Nabi, iya. Tapi dia tidak pernah ketemu Nabi. Tapi Rasulullah bersabda bahwa kamu nanti kalau ketemu Uwais, mintalah doa kepada dia. Karena doanya itu mustajab. Sejak sabda Nabi seperti itu, sampai Rasulullah wafat, Umar, Ali ini tetap mencari. Setiap ada rombongan dari zaman, ada nggak yang kenal Uwais? Orang yang ditanya masih nggak kenal saya. Ya bayangkan orang miskin yang tidak ada, punya apa-apa, itu di kampungnya saja tidak dikenal. Yang dikenal orang itu hanya apa? Yaitu tadi pernah gendong apa? Lembu, sehingga dianggap orang nggak waras ini Uwais. Sehingga setelah ibunya Uwais ini meninggal dunia, Uwais bekerja kepada kafilah. Kafilah itu adalah rombongan pedagang. Jadi rombongan pedagang zaman dulu itu kan naik onta. Jadi untuk mempunyai perbekalan itu dia juga mempunyai onta-onta lain yang dibawa. Maksudnya kalau unta yang memikul beban ini keberatan, nanti diganti oleh unta yang masih sehat dan segar itu. Nah, tugasnya Uwais itu adalah menggiring onta-onta yang tidak bawa barang itu. Tujuan rombongan pedagang ini adalah ke Madinah. Uwais ikut itu dengan rombongan ke Madinah. Ketika rombongan ini sampai di Madinah,
Umar mencari juga. Kamu rombongan dari Yaman? Iya. Pernah dengan orang yang namanya Uwais Al-Qarni. Ternyata di antara orang yang ditanya itu ada yang tahu. Oh itu, dia itu orang gila. Umar mulai seneng kan, berarti ada yang kenal kan. Mana dia? Tuh, di sana itu. Dia lagi ngurusi onta-onta itu. Ali dan Umar ini datang ke Uwais. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namamu? Uwais jawabnya Abdullah. Umar ketawa. Jadi waktu itu Umar jadi khalifah ya. Jadi Amirul Mukminin karena Abu Bakar sudah meninggal. Umar tersenyum. Aku juga Abdullah. Hamba Allah maksudnya kan gitu. Namamu itu siapa? Namaku Uwais Al-Qarni. Lalu berkata begini kepada Uwais. Wahai Uwais, tolong doakan aku. Jadi ketika Uwais ditanya, sampai ini siapa? Aku Umar bin Khattab. Masya Allah. Amirul Mukminin loh. Presiden lah kira-kira gitu. Jabatannya Amirul Mukminin atau presiden. Ilmunya luar biasa. Perjuangannya luar biasa. Pengabdiannya luar biasa. Keislamannya luar biasa. Jadi Uwais merasa merasa takjub ketemu sosok Umar ini. Tapi tiba-tiba Umar mengatakan, hei Uwais, doakanlah aku. Uwais terkejut. Ya Amirul Mukminin, kamu itu orang hebat, ilmumu, pengabdianmu, bahkan sekarang menjadi Amirul Mukminin. Mestinya saya minta doa kepada kamu. Jadi Uwais nggak mau mendoakan. Tapi Umar mengatakan, hei Uwais, aku minta kamu doakan itu, ini perintah Rasulullah. Uwais menangis. Mendengar bahwa Rasulullah mengenal dirinya. Padahal dia belum pernah ketemu dengan Rasulullah. Apa doanya? Umar waktu itu menjadi Amirul Mukminin. Jadi Umar itu minta didoakan bukan supaya jabatan saya ini tetap langgeng. Bukan supaya saya ini tetap memiliki harta banyak, bukan. Tapi Umar bin Khattab minta didoakan mudah-mudahan aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mendengar bahwa itu adalah perintah Rasulullah, Uwais lalu mendoakan Umar dan Ali. Setelah Uwais mendoakan Umar, lalu Umar berkata begini, kamu jangan kemana-mana ya, tunggu saya. Supaya kamu dapat ya, bayangin Uwais itu menjadi juru perawat onta, jadi ya sangat miskin sekali. Sehingga kata Umar bin Khattab, kamu jangan kemana-mana, nanti sebelum kamu pergi akan saya beri bekal kamu. Ini kehebatan seorang Uwais. Sudah lama miskin, dia berjalan jauh, upahnya sedikit. Ketika seorang Amirul Mukminin atau presiden ngomong begitu, itu kan kalau kita atau saya pasti alhamdulillah ini dapat uang saku kan. Tapi apa kata Uwais? Cukup sekali ini saja aku ketemu kamu. Saya tidak mau dikenal oleh manusia siapapun. Dan terima kasih banyak, saya tidak mau menerima bekal yang kamu berikan. Sejak itu nama Uwais hilang dari perbincangan orang. Jadi dia tidak mau ketemu Umar lagi, dia tidak mau menerima bekal dari Umar, dia langsung pergi. Ada riwayat Uwais itu akhirnya tidak kembali ke Yaman tapi ke Irak. Dan di sana
dia melanjutkan hidupnya dan konon sampai meninggal dunia. Ini adalah sebuah kisah yang membuat hati kita itu, oh bisa ya dekat dengan Allah dengan cara seperti ini. Jadi kalau kita itu mengalami kesusahan, kita itu mengalami kekurangan, kita itu mengalami kesedihan, tidak usah kita itu berlarut-larut dengan kesedihan itu. Sebagai manusia hidup kita harus ikhtiar. Karena Allah tidak akan mengubah nasib manusia kecuali manusia itu berikhtiar untuk menjadi lebih baik. Orang senantiasa merasa kalau ilmunya tinggi bisa menjadi orang yang berguna. Kalau hartanya banyak bisa menjadi orang yang berguna. Kalau pengaruhnya luas bisa menjadi orang berguna. Tidak selamanya. Uwais Al-Qarni adalah contoh, dia bukan siapa-siapa. Tetapi dia sangat memperhatikan ibunya. Dan dia sangat memperhatikan kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Ini adalah sebuah kisah yang bisa menjadi penguat batin kita kalau kita mengalami hal-hal yang kurang baik di dalam kehidupan ini. Karena yakinlah, kita dulu lahir di dunia kan tidak minta kan? Yakin Allah akan menjamin rezeki kita. Dengan catatan, kita harus ikhtiar mencari rezeki yang sudah disebarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Apakah rezeki berupa harta materi, apakah rezeki berupa kesehatan, apakah rezeki berupa ilmu pengetahuan. Nah, kamu di sini ada tiga-tiganya. Cari materi atau harta dengan sebanyak-banyaknya dan sebersih-bersihnya. Cari ilmu setinggi-tingginya. Sehingga kamu nanti akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat yang ada di sekitarmu. Semangat ya. Semangat. Ayo, ada pertanyaan? Ini terkait yang tadi disampaikan sama Pak Heru tentang bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua dan bisa menolak apabila ada perintah yang tidak sesuai dengan anjuran agama. Tadi yang dicontohkan sangat ekstrim, mungkin untuk diperintahkan untuk murtad ya, keluar dari agama Islam. Tapi yang ingin saya tanyakan, kejadian-kejadian yang sering dialami oleh santri-santri atau mungkin pelajar-pelajar. Kalau saya mungkin belum mengalami, tapi saya banyak dengar cerita dari teman saya. Ketika misalkan ada seorang santri, dia ini ada di pesantren dari SMP misalkan. Karena sudah belajar agama sampai mungkin selesai SMP, mungkin sudah tertanam dalam dirinya bahwa mencari ilmu itu lebih mulia daripada mencari dunia belaka. Nah, ada salah satu santri ini sama orang tuanya disuruh untuk keluar dari pesantren untuk pindah di sekolah negeri. Sedangkan anak itu sendiri masih ingin belajar di pesantren. Ini contoh yang dari SMP. Ada lagi yang untuk di sekolah SMA dan sederajat, ini anaknya sendiri ingin melanjutkan studinya di jenjang perkuliahan, tetapi orang tuanya menghendaki anaknya tersebut untuk mencari pekerjaan agar bisa membantu ekonomi keluarganya. Nah, ini sebagai anak
tadi yang disebutkan dalam hadis untuk bisa birrul walidain, bagaimana kita bisa menyikapi itu, Pak? Mungkin bisa diberikan solusi bagaimana menjawabnya atau bersikap ketika ada orang tua yang tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Terima kasih. Ya, dari pertanyaan itu saya ingin memberi sebuah wacana begini. Tadi kan disebutkan anaknya sekolah di pesantren, orang tuanya kepingin supaya dia di sekolah umum. Harapannya kan kalau sekolah umum itu rezekinya lebih banyak daripada di pesantren. Menuntut ilmu lebih bagus daripada menuntut materi kan itu. Islam itu tidak pernah mengajarkan dikotomi itu. Apa yang disebut dikotomi itu apa? Dua hal yang bertentangan itu. Jadi seakan-akan pertanyaan tadi kan seakan-akan ilmu itu bertentangan dengan mencari materi kan gitu. Mencari ilmu dengan Islam itu tidak begitu. Dua-duanya itu menyatu. Ibarat dua sisi di dalam satu koin. Orang yang menuntut ilmu itu juga bisa jadi menghasilkan materi. Ya kan? Lah orang yang mencari materi itu juga bisa mendatangkan ilmu. Misalnya, kamu menuntut ilmu, ahli apa? Ahli tafsir misalnya, Quran. Kalau kamu tafsirmu hebat, ya itu bisa mendatangkan ilmu juga kan? Mendatangkan uang juga kan? Kamu bisa membuka pesantren, kamu bisa diundang orang ke sana kemari, seminar dan lain sebagainya. Karena pendapatmu tentang tafsir Quran itu dianggap hebat. Sebaliknya, kalau orang mencari materi, itu juga mendatangkan ilmu. Misalnya, saya mencari materi dengan jualan gorengan misalnya. Dengan saya menjual gorengan itu, saya juga bisa mendapat ilmu. Bagaimana caranya menggoreng tahu yang baik, bagaimana mencari pelanggan yang supaya tetap setia, bagaimana harga tahu yang saya beli sekian, kemudian saya jual sekian, itu matematika perdagangan, itu ilmu. Jadi antara menuntut ilmu dengan menuntut materi itu sesungguhnya nggak bisa dipisahkan, dipertentangkan begitu. Itu satu dulu, sehingga kita jangan berpikir, wah saya cari ilmu saja, saya nggak cari materi. Atau saya cari materi saja, tidak mencari ilmu. Jangan begitu, semuanya berjalan. Ya, itu dulu pemahamannya, supaya tidak dipisahkan begitu. Yang kedua, antara anak dengan orang tua. Di dalam Quran tadi, ayat-ayatnya itu menekankan agar anak berbakti kepada orang tua. Tetapi juga Quran itu sesungguhnya mengandung pesan, ketika kita menjadi orang tua, jangan sampai membuat anak-anak kita melakukan hal-hal yang dia menjadi melawan kita. Bisa ditangkap, Mbak? Jadi nanti kalau kamu atau kita ini, ya kamu semua termasuk saya, ketika posisi saya menjadi anak, saya harus berbakti kepada orang tua. Dengan ukuran tadi, yang tidak boleh dituruti itu hanya satu. Apa? Mempersekutukan Allah. Tapi yang lainnya itu masih bisa lah diajak rundingan gitu. Apakah jurusan sekolah, apakah mau berdagang, ataukah mencari jodoh, itu masih bisa dibicarakan. Itu posisi kita sebagai anak. Tetapi ketika posisi kita sebagai orang tua, jangan kita melakukan sesuatu yang membuat anak-anak ini melawan kita. Kalau cerita aslinya itu kan ada malin kundang. Apa itu? Malin kundang itu karena dia berdurhaka dengan orang tuanya, dikutuk menjadi batu. Tetapi kan ada cerita tandingan. Cerita maling kundang yang dikutuk menjadi batu itu bukan maling kundang anaknya, tapi ibunya. Kenapa? Karena ibunya berbuat yang membuat anaknya itu melawan dia gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang al-jannatu tahta adamil ummahat.
surga itu ada di telapak kaki saya, lalu orang tua itu bisa seenaknya. Nah, itu juga perlu. Jadi ayat itu teksnya memang anak berbakti kepada orang tua, tetapi konteksnya supaya anak ini bisa berbakti kepada orang tua jangan memperlakukan sesuatu yang membuat anaknya tidak berbakti gitu loh. Misalnya tadi contohnya anaknya kepingin ke pesantren, orang tuanya ingin ke sekolah umum, ya diskusikan lah. Bapak, ibu, apa? Oh, kamu kan nanti kalau di pesantren itu masa depannya suram, cari rezeki susah. Tapi kalau kamu sekolah umum, kamu bisa bla 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 gitu kan. Ya, anak kan bisa ngomong, Bu, Pak, saya akan menuntut ilmu. Saya akan menjadi seorang ahli hadis. Oh, nanti kamu akan saya tunjukkan kan. Ada namanya SP2, itu orang Inggris kalau nggak salah. Itu orang non-muslim, tapi kemudian karena dia mempelajari Islam menjadi Islam yang baik, pendapatnya itu sangat menarik dunia Islam, sehingga karena dia belajar Islam dan akhirnya masuk Islam, dia menjadi orang yang terkenal di dunia ini. Orang tuanya yang tadinya non-muslim itu diberitahu oleh anaknya, Pak, Bu, karena saya masuk Islam dan mempelajari ilmu Islam, saya menjadi terkenal di dunia. Padahal tadinya kan ya aneh kalau kita yang sesama muslim itu langsung pikirannya, oh, jangan di pesantren lah itu. Oleh karena itu tunjukkan kepada orang tua dan orang di sekitar kita bahwa ketika kita ada di pesantren ini bukan menjadi beban masyarakat, tapi justru kita yang akan mengangkat masyarakat. Nah, kalau begitu dunia pesantren ini akan menjadi, oh bagus. Ini kan susahnya apa? Orang tua-tua itu juga begini. Kalau ada anaknya nakal, kamu kalau nakal-nakal, saya sekolahkan ke pesantren loh. Coba kan gitu kan? Jadi seakan-akan pesantren ini menjadi tempat hukuman anak nakal. Itu juga kamu nanti kalau sudah menjadi orang tua, jadi ibu dan jadi bapak, jangan berpikir seperti itu. Sehingga ada sebagian anak-anak itu, lihat YouTube itu. Ada anak yang karena, oh kalau kamu tidak nurut begini, ayo ke pesantren. Seakan-akan pesantren itu tempat tahanan gitu. Nah kita tunjukkan, makanya saya kepinginnya nanti di pesantren Siti Dumila ini baik belajar agama mumpuni dan belajar kehidupan dunia itu juga berkualitas tinggi. Jadi kata kuncinya, jangan dipertentangkan antara mencari ilmu dengan mencari harta. Karena di dalam mencari ilmu juga akan menghasilkan harta, dan di dalam mencari harta juga menghasilkan ilmu. Yang kedua, kalau Quran itu, kalau dibaca terjemahnya Quran tadi kan anak yang harus berbakti kepada orang tua. Tapi sesungguhnya di balik itu Quran juga mengajarkan orang tua jangan melakukan sesuatu yang membuat anaknya melawan dia. Bisa ditangkap nggak ya? Bisa. Cukup.